Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Baiklah, perkenalkan nama saya Nadira Tasyamati, salah satu mahasiswi Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis Program Studi Usaha Perjalanan Wisata. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara membawa visa di negara Amerika Serikat, kemudian kunjungan atau tinggal di Amerika Serikat, lalu biaya-biayanya, kemudian imigrasi di negara Amerika Serikat. Nah, adapun cara memasuki negara Amerika Serikat itu, kita perlu pelajari tentang jenis visa yang paling umum. Yang pertama itu ada untuk bisnis, untuk pelajar, ataupun perjalanan yang mungkin Anda perlukan ketika datang dan berpergian melalui Amerika Serikat. Nah, ditambah juga dokumen lain yang Anda perlukan untuk masuk ke negara Amerika Serikat. Adapun ditemukan informasi tentang cara mengajukan permohonan visa imigran. Nah, ajuan visa, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat itu mengeluarkan keterangan awal visa untuk keterangan awal warga negara asing yang berpergian ke negara Amerika Serikat melalui keterangan alat kedutaan atau konsulatnya. Namun, Anda tidak memerlukan visa untuk pertemuan bisnis atau liburan jika Anda adalah warga negara dari 39 negara yang berpartisipasi dalam program visa waiver. Nah, adapun alasan perjalanan Anda akan menentukan jenis visa yang Anda perlukan untuk masuk ke negara Amerika Serikat. Beberapa visa yang paling sering diminta, yang pertama yaitu keterangan awal visa imigran untuk tempat tinggal permanen, yang kedua itu visa pengunjung untuk berpariwisata atau bisnis, dan yang ketiga yaitu visa untuk pelajar. Nah, adapun prosedur untuk memasuki negara Amerika Serikat itu, Anda harus mengajukan dokumen perjalanan yang valid sebagai bagian dari proses masuknya. Dokumen yang Anda perlukan itu adalah apakah paspor yang Anda perlukan itu berlaku selama 6 bulan setelah tinggal perjalanan Anda, bergantung pada negara asal Anda dan kewarganegaraan atau status Anda. Nah, warga negara Amerika Serikat itu harus menunjukkan paspor yang masih berlaku, kartu paspor Amerika Serikat, kartu program wisatawan terpercaya, atau Nexus, Sentry, Global Entry atau FACE atau SIM yang ditingkatkan. Nah, kemudian penduduk tetap yang sah di Amerika Serikat itu harus menunjukkan kartu penduduk permanen atau green card, atau tidak usah atau tidak diperlukan paspor. Nah, untuk visa pengunjung bisnis atau pariwisata ke Amerika Serikat itu harap melanjutkan layanan itu ke visa itu mulai bulan Februari 2021. Nah, dalam kondisi new normal ini kan kita harus melanjutkan terlebih dahulu untuk prosesnya. Jika Anda merencanakan kunjungan singkat ke Amerika Serikat untuk bisnis atau pariwisata, Anda mungkin perlu mengajukan visa pengunjung atau transit. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, cari tahu apakah Anda membutuhkan visa, dan yang kedua, tentukan visa yang mungkin Anda perlukan itu untuk kunjungan Anda, dan yang ketiga itu ajukan permohonan visa. Nah, adapun visa pelajar, visa pelajar itu kelayakannya itu seorang siswa internasional itu dapat mengajukan visa pelajar atau pertukaran pengunjung hanya setelah diterima oleh sekolah yang bersertifikat dalam program pelajar dan pertukaran pengunjung atau SEFP. Nah, adapun di sini jenis visa pendidikan. Nah, program studi Anda atau sekolah Anda itu telah direncanakan, atau program pertukaran Anda akan menentukan jenis visa pelajar yang Anda perlukan. Nah, adapun di sini saya akan menjelaskan tentang biayanya sebesar $400. Nah, jika Anda disetujui, adapun biaya otorisasinya itu sebesar $10. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia.